Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Kita akan melanjutkan kembali di paruh kedua ini, menggali tentang kaderisasi di WKRI. Ini istilah kerennya WKRI. Jadi Wanita Katolik Republik Indonesia ini sering dan disingkat biasanya WKRI, tetapi lebih familiar WK. Karena kalau sudah menyebut WK berarti inilah nama inisiasi dari Wanita Katolik Republik Indonesia. Jadi ibu-ibu WK. Memang banyak, hampir 80% ya ibu-ibu, tetapi sebenarnya ini organisasi untuk wanita Katolik atau perempuan Katolik yang memang sudah berusia 18 tahun atau sudah cakap hukum. Arti cakap hukum itu artinya sudah ya menikah ya dan bisa bergabung. Baik Bu Elis ya. Jadi sapaannya Bu Elis lebih familiar ya, lebih enak. Motonya adalah lebih semangat, tambah sehat dan diberkati Tuhan. Mungkin Ibu bisa menjelaskan tentang moto lebih semangat, tambah sehat dan diberkati Tuhan ini sebagai suatu spirit untuk WKRI cabang Bunda Maria Jeruju. Silakan Bu. Iya Pak, terima kasih. Memang moto itu sangat berkaitan dengan visi misi saya pada waktu menjadi calon Ketua Wanita Katolik Bunda Maria Jeruju, Pak. Ya. Itu dibuat pada waktu masa kepemimpinan saya. Baik. Dan kebetulan yang membuat itu adalah suami dari wakil ketua cabang kemarin, yaitu suami Ibu Paskalia. Oh, iya. Nah, lebih semangat. Mengapa lebih semangat? Saya memang mempunyai visi dan mempunyai tujuan agar ibu-ibu wanita Katolik di Bunda Maria itu bukan hanya sekedar ikut, tapi mari bersemangat baik di bidang kemampuan atau kesehatan atau pikiran. Yang jelas lebih semangat itu kita harus bersemangat benar-benar menjadi ibu wanita Katolik yang happy lah begitu Pak. Nah, kemudian tambah sehat. Kami mengharapkan ibu-ibu wanita Katolik Bunda Maria Jeruju itu semuanya sehat. Maka di program kami ada senam setiap minggu. Nah, ya, pada waktu pandemi kemarin memang agak berkurang Pak. Bahkan tutup ya untuk senam itu. Nah, tujuan kami sehat dan beriman itu. Jadi kami atau terutama saya yang sesuai dengan misi ini, ibu-ibu ini bukan hanya pintar, tetapi memang memiliki iman, terutama memiliki kasih dalam keluarga, dalam rumah tangga, ya, atau dalam gereja dan masyarakat. Kami harus memberi contoh seperti apa sih kasih itu. Baik. Karena kalau kasih otomatis orang itu mempunyai iman dari pembicaraan atau dari bahasa ibu-ibu di dalam keluarga, terutama untuk anak-anak yang masih kecil. Kadang kita lepas kendali ya Pak untuk berbicara dengan ikuti kebiasaan-kebiasaan yang ada di lingkungan atau di mana ibu-ibu berada. Akhirnya bahasa yang tidak sepantasnya dikeluarkan untuk anak, untuk suami, untuk keluarga, bahkan untuk masyarakat, kadang itu keluar. Nah, maka dengan demikian kami senantiasa mengingatkan satu dengan yang lain pada waktu pertemuan-pertemuan, kalau kita itu memang sungguh-sungguh belajar menguasai diri di dalam bertingkah laku, bertutur kata, dan dalam segala hal. Jadi hanya satu contoh kita, rendah hati. Nah, mungkin Pak yang sangat kami tekankan agar sesuai dengan moto kami, lebih semangat, tambah sehat, dan diberkati Tuhan. Kalau kita melakukan perintah-perintah Tuhan, puji Tuhan, Tuhan akan memberkati kita semua. Keluarga kita, pekerjaan kita, maupun kegiatan kita di luar masyarakat. Baik, luar biasa ya motonya. Nah, seperti yang sudah tadi dijelaskan di paruh pertama bahwa Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Bunda Maria Jeruju Pontianak melakukan konferensi cabang ke-6 atau Kompercap ke-6. Ini merupakan suatu bagian dari
peremajaan pengurus atau kaderisasi pengurus, karena pengurus atau pucuk pimpinan untuk mengkoordinir organisasi ini atau ormas ini mesti berganti setiap periodisasinya 3 tahun untuk menciptakan kader-kader yang mampu berjuang bersama baik di umat, di keluarga, di masyarakat untuk memperjuangkan kasih atau memperjuangkan semangat cinta kasih. Dan subtema yang diangkat adalah peran serta wanita Katolik RI Cabang Bunda Maria dalam mewujudkan kesejahteraan anggota yang bermartabat dan berkeadilan sosial dalam ragam dan harmonisasi. Ini point of view-nya atau fokusnya ini Bu luar biasa ya. Bagaimana menciptakan anggota yang bermartabat dan berkeadilan sosial. Nah, ini bagaimana penjelasan Ibu tentang proses kaderisasi anggota WK Cabang Bunda Maria Jeruju ini yang bermartabat dan berkeadilan sosial. Silakan Bu. Oke, baik Pak. Untuk yang bermartabat, kalau kami atau harapan kami di dalam organisasi wanita Katolik, supaya kita menjadi diri sendiri, wanita yang bermartabat, wanita yang bermutu, wanita yang sungguh menghargai, menghormati semua orang yang kita lihat, yang kita jumpai, terutama di dalam keluarga, gereja, dan lingkungan kita terutama. Jadi kita memang dituntut untuk bersikap yang sungguh-sungguh mencerminkan seorang wanita Katolik yang beriman, agar kita memperoleh martabat dalam keluarga, martabat kita seorang ibu yang menjadi ibu yang baik untuk keluarga, yang diharapkan keluarga. Nah, karena kemudian yang adil ini maksud kami, kita harus bisa bersikap adil kepada siapapun, Pak. Yeah. Di dalam keluarga terutama untuk anak-anak kita, walaupun mereka masih kecil, kalau itu hak mereka, kita wajib memberi hak itu kepada mereka. Baik. Di dalam organisasi juga sama. Kita juga harus memberi hak kepada ibu-ibu yang memang pantas dia mendapat hak itu. Dan juga di masyarakat, di lingkungan, kami juga berusaha saling menghormati, saling menghargai. Apa yang menjadi hak teman-teman, kami akan berikan selagi kami mampu dan ada hal itu, baik secara material maupun non-material. Itu menurut saya, Pak. Baik, luar biasa Bu ya. Ini subtemanya memang diperas agar mampu untuk diimplementasikan terutama oleh anggota WKRI, ibu-ibu ini, karena memang ya kalau di WKRI ini kan 90%-nya bahkan mungkin 100%-nya sudah berkeluarga atau bersuami ya. Kalau kita lihat anggota-anggotanya, dan di Wanita Katolik Republik Indonesia ini kaderisasinya ini memang dari jenjang pusat, daerah sampai ke cabang-cabang, bahkan sekarang statutanya atau anggaran dasar anggaran rumah tangganya sudah ada ranting-ranting ya. Jadi ini luar biasa sekali, dan ini memberikan daya dongkrak bagi pelayanan-pelayanan untuk Pro Ecclesia et Patria ya, artinya demi gereja dan demi tanah air ini, untuk membantu proses membangun ya kesejahteraan bersama atau habitus baru yang penuh cinta kasih. Bu Elis, bagaimana proses menciptakan seorang kader WKRI ini sampai ke jenjang ibu ini? Ini jenjang ibu ini kan jenjang yang sudah cukup tinggi ya untuk di cabang, ketua cabang ya. Setelah itu berganti, dan mungkin ada jenjang selanjutnya ya, mungkin pengurus di DPD atau pengurus di pusat. Nah, ini bagaimana menciptakan kader ini bisa konsisten untuk tetap loyal terhadap WKRI. Saya lihat kemarin ada ibu-ibu yang sudah 60-65 tahun ini masih terlibat ya. Bahkan mereka merindukan kader-kader muda sebenarnya, tetapi mereka sangat loyal terhadap organisasi WKRI ini. Bagaimana menciptakan kader seperti itu yang sudah berpuluh tahun menjadi anggota WKRI? Baik Pak, untuk menciptakan kader ya ke jenjang sampai ke ketua cabang ya Pak. Memang untuk menjadi
kader sampai ke jenjang ketua cabang ini, pertama kita harus melewati dan duduk di sebuah ranting dulu, karena kebetulan sudah punya ranting, jadi anggota itu harus duduk menjadi anggota ranting dulu. Setelah 1 periode dia masuk menjadi pengurus di ranting. Nah, untuk beberapa periode atau 1 periode kami melihat kemampuan yang ada di dalam ranting, kemampuan kelebihan ibu-ibu yang akan kami masukkan atau kami ambil menjadi pengurus atau anggota di cabang. Nah, yang bisa bekerja sama dengan kami di cabang. Baik. Nah, setelah tentunya harus mengikuti semua atau bahkan ya 60 atau 80% kegiatan kita lah Pak, baik itu di ranting. Ibu ini harus komitmen ya, apapun kegiatan di ranting, kalau dia masih kedudukannya di ranting, dia harus lakukan itu dengan kemampuan yang dia miliki. Dia bisa mengembangkan, bisa membantu bekerja sama dengan ibu-ibu di ranting. Dan juga kalau dia di cabang, dia juga bisa menunjukkan kemampuannya, kelebihannya, terutama dalam pelayanan kasihnya di cabang, agar di cabang itu bisa bekerja sama mencapai tujuan yang sudah kita sepakati, terutama mencapai tujuan program-program yang sudah kita tetapkan. Nah, memang Pak, kalau untuk menjadi ketua itu sebenarnya tidak gampang, karena bagaimana juga kita ya ada yang bekerja di luar rumah, menjadi ibu rumah tangga saja sudah sangat repot Pak, apalagi untuk menjadi atau mengikuti organisasi. Yang pertama, kita sudah di lingkungan ada kegiatannya Pak. Kemudian di dalam pekerjaan kita di luar, apalagi sekarang kalau bekerja di luar pulangnya jam 4. Dan kita harus bisa membagi waktu dari jam itu untuk keluarga terutama dulu. Setelah keluarga beres baru kita ikut organisasi. Kalau memang tidak memungkinkan, kita harus, kan biasa rapatnya jam 4, kita baru jam 4 pulang. Akhirnya di rumah kalau pagi belum ada makan, belum masak, berarti kita harus masak dulu. Akhirnya agak terlambat datang begitu. Nah, sehingga membuat kita agak biasa malu kalau datang terlambat dalam pertemuan-pertemuan. Tapi di wanita Bunda Maria Jeruju ini, terutama di masa kepemimpinan saya sangat memaklumi ibu-ibu yang bekerja di luar jika mereka terlambat datang di dalam pertemuan kami. Saya hanya berharap mereka tenang, jangan terlalu tergesa-gesa, jangan sampai akhirnya kamu mengejar waktu di dalam perjalanan tidak konsentrasi atau keluargamu terbengkalai. Jadi saya selalu ingatkan, kami sangat memaklumi, tetapi bagi ibu-ibu yang tidak punya kesibukan di luar, hanya di rumah, karena kegiatan kita selalu di planning terlebih dahulu, bagilah waktu dengan baik. Kalau bisa jangan datang terlambat. Nah, itu yang selalu saya tekankan. Tapi yang jelas, kita ini kan organisasi sosial Pak, tanpa gaji. Sesuatu yang sosial ini kalau orang dipaksa dengan marah, dengan tegas, kita agak susah orang terima. Jadi kita memang benar-benar rendah hati, kasih. Tidak perlu kita marah-marah. Biarlah ibu punya kesadaran sendiri, kalau memang organisasi ini berguna, penting bagi dia, dia akan bergabung, dia akan lakukan kegiatan yang kita lakukan bersama. Sehingga Pak, 3 tahun yang silam, karena diperpanjang kemarin kepengurusan saya 7 bulan, karena pandemi, tapi memang untuk yang calon yang kemarin, saya hanya menjabat 1 periode, saya tidak mencalonkan diri lagi, karena memang waktu juga yang membuat saya agak sulit ya untuk menjadi ketua. Kalau menjadi anggota saya masih siap. Yang namanya ketua itu idenya harus ada, kemudian kemampuan tenaganya harus ada. Hadir, kalau bisa hadir terus dalam setiap kegiatan. Itu kalau ketua, kalau anggota ya kita tinggal pikirkan sendiri saja. Baik Bu. Jadi mungkin ada pesan-pesan bagi pengurus baru ini untuk WKRI Dewan Pengurus Cabang Bunda Maria Jeruju ini. Apa pesan-pesannya untuk baik untuk ketua, untuk
perangkat-perangkat di bawahnya, dan juga untuk ranting-ranting agar bisa bekerja sama dengan konsisten, mampu saling percaya untuk menciptakan program-program yang ramah anak, ramah suami, ramah ibu-ibu atau tetangga, ramah di pelayanan umat. Bagaimana Ibu memberikan semacam amanat atau pesan bagi pengurus ini? Silakan, Bu. Baik, baik Pak. Pesan saya untuk pengurus wanita Katolik yang baru ini, yaitu Ibu Maria Paskalia dengan wakilnya Ibu Elizabeth Kristiani, berjuanglah terus, tetap semangat, jangan mengeluh. Apapun kesulitan-kesulitan yang ibu-ibu dapat, bisa dituangkan, bisa dibahas bersama-sama di dalam organisasi kita, baik di ranting Maria 1 maupun ranting Maria 2. Jangan takut, majulah terus. Ingat, Roh Kudus akan membimbing kita jika kita memang sungguh-sungguh mengharapkan, menghadirkan Roh Kudus dalam semua kegiatan kita. Maka semua kegiatan kita dapat berjalan dengan baik, dan satu, harus tulus, ikhlas, dan kasih. Itu saja menurut saya. Baik, Bu. Nah, mungkin khusus untuk pesan bagi perempuan Katolik yang ada di seluruh kota Pontianak, mungkin yang mendengar acara ini baik via internet juga bisa didengarkan di seluruh Indonesia bahkan, dan juga di seluruh Kalbar. Bagaimana agar perempuan Katolik mau menjadi kader wanita Katolik? Silakan, Bu. Baik, ibu-ibu yang ada di seluruh tanah air, saya Elizabeth Yek mengajak, mari kita ibu-ibu bergabung di Wanita Katolik, karena organisasi ini sangat bermanfaat, sangat berguna, membuat kita menjadi lebih semangat, membuat kita berkualitas, membuat kita beriman, membuat kita lebih menjadi seorang ibu yang bijaksana. Banyak hal yang dapat kita peroleh di organisasi Wanita Katolik. Mari ibu-ibu kita bergabung, kita bersama-sama menjalankan, mempraktekkan iman kita lewat organisasi Wanita Katolik Republik Indonesia. Baik, Bu, terima kasih Bu Elizabeth Yek. Beliau adalah Ketua Wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Cabang Bunda Maria Jeruju Pontianak, periode kelima, Bu ya. Terima kasih atas informasi sharing pengalamannya yang menguatkan para perempuan Katolik dimanapun mendengar, para pendengar RRI Pro 1 104,2 FM dimanapun berada. Demikianlah bincang-bincang kita, dialog kita dengan Bu Elis. Semoga bermanfaat dan bermakna bagi para ibu-ibu dan khususnya perempuan-perempuan Katolik dimanapun berada, dan bagi para suami atau pasangan dari ibu-ibu atau perempuan-perempuan Katolik, jangan ragu untuk mendukung ikut sertanya istri atau pasangan atau anak-anaknya dalam kegiatan Wanita Katolik Republik Indonesia dimanapun berada, baik di ranting, di cabang, di daerah ataupun di pusat, agar dapat berpartisipasi dalam Pro Ecclesia et Patria, yaitu demi gereja dan tanah air, untuk mencintai keluarga, mencintai masyarakat, mencintai negara dan bangsa, dan untuk melayani Tuhan agar cinta kasih Tuhan selalu menjadi damai sejahtera bagi seluruh umat manusia. Mari kita tutup Lentera Minggu Katolik pada hari ini dengan Baik, Pak. doa. Ya, silakan, Bu. Saya merasa senang dapat berbagi pengalaman seputar wanita Katolik di Lentera Katolik RRI Pro 1 Pontianak. Ya. Semoga dapat perluas jangkauan kinerja wanita Katolik Bunda Maria Jeruju. Lebih semangat, tambah sehat, dan diberkati Tuhan. Amin. Mari kita tutup dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang bertata dalam surga, kami telah berbincang-bincang dengan Ibu Elis. Semoga apa yang disampaikan Ibu Elis selaku Ketua Wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Cabang Bunda Maria Jeruju Pontianak periode kelima,
dapat menginspirasi semua perempuan Katolik yang mendengar ini, dan juga bagi para ibu-ibu agar dapat bergabung di Wanita Katolik Republik Indonesia dimanapun cabang atau rantingnya berada. Berkatilah para ibu-ibu ini agar selalu menjadi perempuan Katolik yang mampu melayani keluarga, mampu melayani sesama, melayani masyarakat, melayani negara dan bangsa dengan segala macam profesi. Dan yang paling utama, Roh Kudus selalu membimbing kami semua untuk dapat mewartakan cita kasih Kristus dimanapun kami berada, dan damai sejahtera serta sukacita Tuhan selalu menyertai kehidupan para pengurus, para kader-kader Wanita Katolik dimanapun berada. Semua doa ini kami serahkan peraturan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja hingga sepanjang segala masa. Amin. Salam dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi kita semua. Salam. Dan terima kasih atas kepada kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak. Mari kita dengarkan satu pujian dari kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak. Iya, baik.